Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala abihi sayyidina Ibrahim wa ala akhawayhi sayyidina Musa wa Isa wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala ali kullin wa ashabi kullin ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan tadinya salat fajar berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan program kita pada pagi ini, yaitu kajian tentang fikih keluarga. Ya, semoga kajian ini dapat menambah ilmu kepada kita dan memberikan kebahagiaan di dalam keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas Pasar Minggu, ya, alhamdulillah, masjidnya makmur, nyaman dan tenang bila masuk di sini, ya. Saya kalau sholat Jumat tuh mau kemari saya, Pak. Sholat Jumat saya kemari saya. Kadang-kadang tempat lain bukan apa, terlalu banyak anak-anak terganggu. Jadi di sini saya duduk tenang, ya, dengan suasana yang nyaman. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi balasan kepada pengurus dan juga seluruh jamaah Masjid Ikhlas dan juga seluruh jamaah Fastabiqul Khairat insyaallah. Dan juga yang kami hormati para pengurus masjid yang tergabung dalam Fastabiqul Khairat, pimpinan Fastabiqul Khairat dan juga seluruh jamaah. Semoga Allah panjangkan umur, ya, sehat, murah rezeki, tetap iman insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita biasanya di Masjid Istiqomah, ya, kilo 18, tapi malam ini subuh ini dipindahkan di tempat ini. Kajian kita tetap sama, ya. Jadi apa yang kita bahas pada pagi ini insyaallah kita membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, pada pembahasan yang terdahulu kita sudah membahas tentang akad nikah, tentang mahar dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya pernikahan ini tujuannya untuk apa? Ya, pernikahan ini tujuannya untuk apa? Apakah setelah dilakukan akad nikah sudah selesai sampai di situ? Ya, karena kebanyakan orang tidak mengerti tujuan dan maksud daripada pernikahan ini, sehingga kadang-kadang kita lihat pernikahan itu kandas. Oleh karena itu sangat berbahagia Bapak Ibu, Bapak-bapak yang hadir pada subuh ini, datang membawa istri, ya, datang bawa istri, ibu-ibunya ikut, supaya mendengar apa hak dan kewajiban kita sebagai pasangan suami istri. Tadi rugi yang tak bawa istri, rugi. Yang lebih rugi lagi yang belum punya istri. Ya, walaupun imam tadi bacaan bagus, ya, tawadu apa, tapi tak punya istri. Syarat untuk menjadi imam itu masih kurang, ya, salah satunya masih kurang, ya, tapi bolehlah, itu dia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada simpanan di rumah jangan pelit, jangan apa, bagikan sama ustaz tuh, ya, biar sempurna ibadah dia, sempurna ibadah kita insyaallah, mudah-mudahan. Baik. Di dalam hubungan rumah tangga, ya, dalam hubungan rumah tangga ini ada hak, ada kewajiban. Bapak, ya, mungkin dah tahu semua nih, tapi mungkin kita ingat kembali. Ada hak, ada kewajiban. Apa itu hak?
Hak itu adalah sesuatu yang milik kita. Saya sebagai suami ada hak, ada yang saya perlu dapatkan dari istri saya. Begitu juga sebagai istri, dia punya hak, ada bagian dia. Dan kita punya kewajiban. Di samping punya hak, kita juga punya kewajiban. Ada wajib yang wajib kita tunaikan, ya, sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri. Jangan begitu kita selesai akad nikah, kita langsung menuntut hak kita tanpa menunaikan kewajiban, ya, tanpa menunaikan kewajiban. Menuntut hak saja tidak, tapi ada hak dan kewajiban. Kalau di dalam kitab Manhajul Muslim, ya, itu disebutkan bahwa dalam hubungan suami istri ada 3 perkara yang perlu kita pahami baik-baik, ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hak al-mustarak. Hak mustarak itu apa dia? Hak itu hak kewajiban yang mustarak, artinya sama. Iya, bapak-bapaknya menyebar sedikit di sini biar apa, ya. Masalahnya kalau bapak tak duduk sini, saya langsung nampak wajah ibu-ibu. Ya, ini cerita masalah suami istri. Sayang pula saya tak bawa istri saya tadi, ya. Baik. Ada hak dan kewajiban yang sama tuntutannya antara suami dan istri. Dan ada nanti hak khusus untuk suami dan hak yang khusus untuk istri. Ini 3 perkara, Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi sama-sama. Yang kedua khusus laki-laki, yang ketiga khusus perempuan. Apa dia yang pertama? Yang hak al-mustarak, ya, hak dan kewajiban yang berkongsi antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama sekali al-amanah. Al-amanah dalam hubungan suami istri itu harus ada sikap amanah. Amanah itu apa dia? Amanah itu tidak boleh ada antara kedua-dua belah pihak yang mempunyai sifat khianat, dengki kepada satu pasangan yang lain. Ada orang menikah, kenapa kamu nikah sama dia? Aku mau balas dendam, aku benci kali dulu sama orang tuanya, sama keluarganya, nikahi anaknya. Akan terjadi khianat. Pengkhianatan ini jika ada di dalam hati kita, baik laki-laki atau perempuan, baik suami atau istri, maka ini akan merusak hubungan rumah tangga kita. Kalau hubungan rumah tangga ini rusak, Bapak Ibu, bukan hanya rusak hubungan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, tetapi akan merusak hubungan dengan keluarga semua, akan merusak hubungan kita dengan anak-anak, akan merusak hubungan dengan anak-anak. Kenapa kadang-kadang anak begitu susah kita mengatur, begitu susah kita mendidik anak-anak kita? Karena dari hubungan kita ada sifat khianat yang tidak amanah, ya, tidak amanah, baik itu dari segi agama, ibadah maupun harta benda. Suami pulang capek-capek, saya menengok orang bekerja ini, ya, kita diberi Allah pekerjaan kita kadang-kadang tidak mudah. Ada yang senang kerjanya duduk-duduk, dia goyang-goyang kaki, ya, goyang-goyang kaki dapat duit. Siapa tuh? Bukan jahit. Bukan jahit, goyang-goyang kaki dapat duit. Ya, ada yang kerjanya berat, mengangkat semen, angkat pasir, kerja bangunan segala macam, berat. Ya, dia sudah cukup berjuang untuk keluarganya, untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Ternyata di rumah istrinya menaruh sifat tidak amanah,
Rezeki yang diberikan suami dibelanjakan bukan pada jalannya, itu khianat, tidak amanah. Ya, apa yang dipesankan oleh suami tidak dipatuhi, itu khianat, ya tidak amanah. Atau sebaliknya suami begitu juga, istrinya sudah banting tulang juga ikut membantu dia, tetapi dia ada sifat yang tidak amanah, sehingga antara kedua-dua ini tidak pernah satu. Yang diharapkan di dalam ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, kan ini dibaca nih, setiap mau nikah dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha bil mawaddati warahmah. 3 perkara ya selalu dibaca dalam pernikahan. Tapi sayang, dipanggil qori, dipanggil orang yang membaca yang bagus-bagus bacaannya, tetapi tak ada satu pun yang mendengar. Kenapa? Karena sibuk foto-foto, sibuk. Saya tengok ya dalam pernikahan, pernah saya lihat ada dipanggil ustazah untuk mengaji dalam akad pernikahan. Mengajilah ustazah itu dengan suara yang bagus, ya, dengan lantunan ayat yang menusuk hati jika kita dengar. Tapi tak ada yang mendengarkan. Semua sibuk. Yang sibuk itu siapa dia? Bukan yang pengantin mau nikah tu. Yang udah nikah lama-lama, ada tua-tua tu, ibu-ibu bapaknya masing-masing cerita, masing-masing ini, tak ada mendengarkan. Saya berapa kali dipanggil untuk memberikan tausiah pernikahan. Sekarang tak mau saya bagi lagi tausiah pernikahan. Kita bagi tausiah, mereka semua sana sibuk dengan makanan, minuman, sibuk dengan sambut tetamu, sibuk dengan urusan perhiasan dia. Jadi tak ada yang mendengarkan. Apa kita bagi nasihat? Nasihat pernikahan itu bukan waktu akad nikah, tetapi sebelum tu. Kalau di Malaysia itu 3 bulan sebelum nikah tu dibagi nasihat, dibagi khusus setiap minggu. 3 bulan. Kita tidak. Seminggu lagi mau nikah dipanggil kantor kuah, boncengan cewek cowoknya. Lebih daripada orang dah nikah. Bapak-bapak, ibu-ibu ni udah nikah lama ni, datang ke masjid sama tak dengan istrinya? Bisa-bisa tu. Bapak naik Honda lain, ibunya naik lain. Dah lama nikah. Ini yang belum nikah melekat macam belangkas. Nah ini, jadi di situ dalam ayat itu, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, ya, tanda kebesaran Allah itu, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menjadikan, ya, dari jenis kamu azwajan, pasangan kita ini ditentukan oleh Allah. Kamu manusia dipasangkan dengan manusia. Oleh karena itu jangan bermimpi mau nikah dengan jin atau dengan hewan atau dengan apa saja. Pasangan kamu manusia yang serupa dengan kamu, ya, yang serupa dengan kamu. Untuk apa kita berpasangan? Untuk apa? Salwi, dengar ya, saya mau kasih dia jodoh nanti nih. Dan lepas ini insya Allah mudah-mudahan dia mau. Dia mengajar tempat saya, dia paling laris ini, ya. Jadi ustazah-ustazah yang masih bujang itu berebut itu untuk join mengajar bersama dengan beliau. Itu dia. Cuma dia belum terbuka hatinya. Gunanya bernikah, gunanya berkawin itu adalah apa? Litaskunu ilaiha bil mawaddati warahmah. Litaskunu ilaiha. Supaya apa? Litaskunu bukan kamu numpang hidup, maksudnya litaskunu kamu numpang tinggal sama perempuan, tidak. Litaskunu supaya hati kamu jadi tenang. Kenapa? Karena di dalam hati kamu itu, hati kita ini, Bu, Bapak, macam gua Hira. Sampai gua Hira? Mas Adi? Tak sampai? Belum sampai, nanti pergi lagi kita ya. Tapi gua Hira. Ada bapak-bapak dah pernah masuk gua Hira? InsyaAllah kita berangkat pergi sana. Gua Hira itu muat untuk 1 orang. Kalau kita masuk dalam gua Hira itu, kita sholat, tidak bisa orang lain masuk, kita lah situ. Jadi makanya bagi orang yang sudah melakukan akad nikah, hatinya harus seperti gua Hira.
hanya ada satu orang di dalam hatinya. Siapa dia? Istri saya. Dalam hati istri saya siapa dia? Suami dia. Harus ada. Itu baru sakinah. Sakinah apa artinya? Dia berada di dalam hati saya, memberikan ketenangan. Tenang kita. Tapi kalau kita sudah punya istri, rambut kita kusut, beruban. Nah, saya ini ubannya karena udah tua, bukan kena apa ya, bukan kena sengsara. Dengan ini beruban, rambut kita kusut masai. Biasa baju masuk dalam, lidah keluar. Biasa baju bergosok, lidah keriting. Ada apa? Sakinah itu tak ada. Ya, sakinah. Kalau tidak ada ketenangan, hati istri benci sama kita, kita benci sama dia, macam mana dia mau masuk di dalam hati kita? Macam mana dia mau masuk di dalam hati kita dan kita masuk dalam hati dia? Takkan masuk. Ya, jadi litaskunu ilaiha, kamu masuk dalam hatinya. Bagaimana? Bil mawaddah. Ada dua perkara yang udah kita simpan dia dalam hati kita. Ada dua perkara yang harus kita lakukan. Bil mawaddati wa rahmah. Apa dia mawaddah? Ini kata-kata ini, sakinah, mawaddah dan rahmah, semua manusia menyebut ini. Wah, mudah-mudahan sakinah, mawaddah wa rahmah 2 bulan cerai. Apa maksudnya? Bil mawaddah. Mawaddah itu, kata sebagian ulama, arti mawaddah itu adalah rasa sayang yang ditimbulkan oleh cinta. Sayang kita sama pasangan kita. Kenapa? Karena kita cinta sama dia. Jadi kalau bapak ibu nanti anaknya dijodohkan, cari jodoh yang memang benar-benar sama-sama kita suka, dia pun suka. Ya, kita suka, dia suka, bagus. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan kehidupan yang sakinah, yang tenang itu dalam rumah tangga. Itu harus ada mawaddah, saling mencintai. Ya, sayang saya sama dia, maka timbullah rasa cinta. Itu mawaddah. Ini semua ada pada orang, ya, semua ada pada kita ini. Apalagi yang belum akan nikah, itu mawaddah itu luar biasa itu. Belum nikah lagi, luar biasa itu. Sampai bertunangan luar biasa. Begitu sudah menikah, di awal pernikahan masih ada lagi mawaddahnya. Tapi yang sukar untuk dipertahankan itu adalah ketika kita untuk menuju kepada rahmah. Apa dia rahmah? Rahmat itu, kalau tadi kita merasa cinta dan sayang kepada pasangan kita, tetapi kalau rahmah ini kita sayang dan kasihan kita. Jadi sayang kita itu bertambah karena ada rasa kasihan. Sebab apa kita kasihan? Sebab kita sudah lama bersama dengan dia. Makanya kalau kita tengok, ini minta maaf saya ya, sebagai contoh aja, ada nenek-nenek belum pernah menikah, umur berapa? 50, 60. Ada bapak-bapak juga yang sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Saya rasa kalau dijodohkan mau enggak? Pak, mau enggak? Enggak mau kan? Saya mau, tengok dulu orangnya. Mesti kita kan, Allah udah berumur udah begini kan? Kenapa? Tetapi kenapa dengan pasangan kita yang kita sudah bina rumah tangga dengan sakinah dan ada mawaddah pada awalnya, tapi kita tak mau dipisahkan? Kakek nenek udah, suami bau balsam, yang istrinya bau minyak urut, tapi dia tetap setia. Kemana pergi berdua, panggil sayang-sayangan, makan masih suap-suapan. Kenapa? Inilah dia, karena ada rahmah. Cinta itu muncul diiringi dengan rahmah, kasih sayang, kasihan. Cobalah bapak-bapak nih atau ibu-ibunya, hilang nanti pasangannya satu, dipanggil Allah, menangis tak? Menangis.
Biasanya kalau dia masih muda, mudah-mudahan tidak ya. Ada orang masih muda ditinggal pasangannya atau meninggal pasangannya. Dia sedih dalam beberapa waktu, kemudian dia akan cari penggantinya. Betul tak? Dia cari ganti. Tapi coba yang sudah kakek-kakek ini, yang sudah membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, oleh karena ada rahmahnya, dia tak akan mau, ya, dia tak akan cari pasangan lagi. Tak cari pasangan. Kenapa? Dia masih ingat, dia masih sayang pada bekas suaminya itu. Tak mau dia, jarang yang mau itu. Ya. Jadi betulkah kalau bapak-bapak dia tak mau menikah lagi karena sayang sama almarhumah ibunya? Betul? Curiga juga kita, masih sehat apa tidak, gitu kan? Nah, jadi itu tadi ya. Jadi sakinah diisi dengan mawaddah dan rahmah. Itu, ya. Baik. Nah, jadi tadi itu yang pertama itu. Amanah. Kalau tidak ada amanah dalam keluarga itu, maka tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, dan tidak ada rahmah. Banyak kadang-kadang orang di masa mudanya dia masih punya penghasilan yang banyak, istrinya sayang sama dia. Tapi ketika dia sudah tua, dia sudah sakit-sakitan, ditinggal sama istrinya. Pergi istrinya tinggal. Ada dulu orang yang membantu saya, orang PTP 5, membantu saya bagi duit waktu itu tahun 92, dia bagi duit 300.000. Banyak tuh untuk saya berangkat ke Suriah. Beberapa tahun lalu saya pulang ke Medan, saya tanya kawan, saya mau jumpa bapak itu. Bapak itu sudah meninggal. Sedih meninggalnya. Kenapa? Di saat dia sakit, dah pensiun dia, ditinggalkan sama istrinya. Jadi selama ini istrinya dulu, iya, bapak itu masih sehat, bapak itu masih banyak duit, dia masih setia. Begitu bapak itu sudah sakit, ditinggalkan. Jadi bapak itu meninggal sendiri di rumahnya. Begitulah. Ya, kalau sudah tidak ada amanah tadi. Ini yang pertama. Bapak Ibu jaga betul-betul amanah ini. Jangan sekali-kali menaruh kecurigaan. Begitu pulang suami, istri langsung periksa dompet, istri periksa HP suami, begitu juga suami, ya, buka dompet istri, buka HP istri, rasa curiga. Ini jangan ada. Kalau ini ada, alamat rumah tangga kita tidak akan ada sakinah, tidak ada mawaddah, dan tidak ada rahmah. Baik, yang kedua Bapak Ibu, ya, yang perlu ada di dalam rumah tangga itu ada amanah tadi, ada mawaddah dan rahmah, kemudian ada as-siqah. Siqah apa dia? Percaya, saling percaya. Ya, saling percaya. Saya punya istri, saya percaya sama dia. Saya beri dia uang belanja, saya percaya sama dia, dia akan jalankan tugasnya sebagai seorang istri. Saya tinggalkan dia di rumah, saya tahu dia sebagai seorang istri, dia kan, saya percaya dia tak akan masukkan orang lain dalam rumah. Itu saling percaya. Begitu juga istri, suami pergi bekerja, jangan kamu rasa curiga, tapi sikap percaya diri sama dia. Sehingga kalau kita bersama dengan pasangan kita di mana saja, maka dia akan berani, dia akan senang, ya, dia tidak merasa takut karena kita ada bersama dengan dia. Ini sikap. Ya, ini harus ada antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian di antara juga yang sama-sama laki-laki dan perempuan harus ada ar-rifqu fil muamalah. Ar-rifqu fil muamalah ini lemah lembut. Jangan kasar. Sementara kita sebagai suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita mengatur, kita kasar. Tak boleh. Atau istri berlaku kasar pada suami. Tapi saling lemah lembut kita. Apa? Mulai dari panggilan,
Ya kalau bisa jangan dipanggil nama lagi istri itu. Perempuan ini pantang sama dia. Kalau kita panggil nama dia, apalagi kita gelar dia. Tapi bagaimana kita sikap lemah lembut kita tunjukkan, maka dia juga akan melayan kita dengan sikap yang lemah lembut. Ini yang diperlukan. Ada 4 tadi: amanah, mawaddah dan rahmah, kemudian siqah, saling percaya, kemudian saling muamalah, berhubungan antara suami dan istri dengan lemah lembut. Ya, tidak ada bentakan, apalagi main tangan. Ya, tak ada bentakan, kecuali ketika kita mengajar, mendidik dia. Nanti ada pula hak kita dan kewajiban dia untuk mendengar. Ya, itu ya yang pertamanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hak bagi seorang istri kepada suaminya. Ya, hak seorang suami. Ya, istri dulu ya. Hak istri kepada suami. Kita udah akan nikah, kita menjadi suami, yang perempuan menjadi istri. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jadi hubungan suami istri itu bukan hanya hubungan bersenang-senang. Bukan hanya bersenang-senang. Makanya ada golongan manusia yang memilih untuk hidup tabattul. Tabattul itu apa dia? Dia memilih untuk hidup tidak berkeluarga. Ini banyak di negara-negara barat ya. Mereka tidak mau berkeluarga, tapi hidup bersama. Satu rumah itu perempuan kadang-kadang ada pacarnya, ada cowoknya 3-4 orang datang bergiliran, hidup sama-sama. Begitu juga perempuan, hidup bersama, tapi mereka tidak mau berkeluarga. Kenapa? Kenapa tak mau kawin? Karena dia tidak tahu rahasia pernikahan itu apa sebenarnya. Ya, apa yang ada dilahirkan dalam pernikahan itu. Oleh karena itu mereka menganggap nikah itu hanya bersenang-senang. Kalau nikah itu hanya bersenang-senang, sama kita macam ayam, bebek, kambing, Bapak Ibu. Jumpa siapa aja, dilibasnya. Ayam jantan, nampak dia betina, dikejarnya. Kenapa dikejarnya, Bu? Kenapa dikejarnya ayam betina itu? Karena lari. Kalau tak lari, tak dikejarnya, naik di atasnya. Jadi itu maksud mereka. Tapi dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya sekedar bersenang-senang, ya. Tetapi pernikahan itu ada hak dan kewajiban. Ini ibu-ibu dengar dulu, untuk ibu yang perlu ibu tuntut sama suami. Ini sebagai kewajiban suami ya. Pertama sekali al-mu'asyarah bil ma'ruf. Al-mu'asyarah bil ma'ruf itu suami harus menggauli istri dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Mulai daripada pergaulan sehari-hari di rumah, pergaulan di luar, pergaulan di dalam kamar, bahkan pergaulan yang lebih sensitif lagi. Suami harus mempergauli istrinya dengan baik. Maka itu salah satu nasihat dalam wasiat pernikahan. Dalam khutbah pernikahan itu apa? Harus muasyarah dengan ma'ruf, dilayan dengan baik. Kalau tidak dilayan dengan baik, istrinya merasa disakiti, istri punya hak untuk menuntut di mahkamah, mengadu bahwa saya tidak diperlakukan dengan baik oleh suami saya. Kalau itu terbukti, ya, ibu hanya bayar Rp1.000. Laki-laki itu tak ada harganya. Rp1.000. 10.000. Naik dah sekarang 10.000 ya. Naik minyak, naik 10.000. Kena pajak ya. Di mana dibayar? Karena belum ada Kopdes, bayarlah dulu di pengadilan agama. Kalau ada Kopdes nanti wajib bayar di Kopdes. Tak maaf ya. Jadi itu muasyarah dengan ma'ruf. Muasyarah itu apa dia? Pergaulan dari segi perbincangan, percakapan, ya, cara kita melayan istri kita itu harus muasyarah dengan ma'ruf. Muasyarah dengan ma'ruf apa dia? Muasyarah itu bergaul dengan ma'ruf, dengan baik.
Allah dalam Quran tidak menyebutkan muasyarah bil hasan, tidak menyebutkan muasyarah bil khair, artinya sama-sama baik, tapi digunakan dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa dia? Ma'ruf itu dengan cara yang sangat-sangat istimewa. Itu kita melayani istri kita, ya, sangat istimewa. Apa diminta sama istri itu, kita layan dia dengan baik, ya, kita layan dia dengan baik. Itu satu. Jadi ini wajib ibu. Kalau nanti suaminya kasar, dengar tak tadi pengajian, makanya rugi kalau tak bawa istri tadi. Ibu-ibu yang di rumah tak ikut mengaji ini rugi sekali, karena dia tak tahu hak dia apa mendapat sama suaminya. Oke, satu ya Bu ya. Yang kedua, untuk ibu-ibu, ya, sebagai kewajiban suami kepada ibu, ibu wajib mendapatkan itu dari suaminya. Ayyu'allimaha al-umur ad-daruri fid din. Suami wajib mengajarkan perkara-perkara yang wajib di dalam agama ini. Bukan begitu kita akad nikah langsung kita bersenang-senang, enggak. Tapi apa dia? Suami wajib mengajarkan agama kepada istri. Tak pandai mengaji, ajarkan mengaji. Itu hak ibu minta sama dia. Abang udah 30 tahun, 40 tahun kita menikah, tak pernah mengajarkan saya mengaji. Ajarkan saya sekarang. Suaminya mau mengajarkan istri, dia juga tak pandai. Datang ke masjid, belajar, ikut pasti bikul khairat, insya-Allah jadi guru di rumah. Ya kan? Tak pandai istri mengaji, tanggung jawab suami. Tak pandai istri beribadah, tanggung jawab suami. Tak mengerti bagaimana kita sebagai suami. Yang pertama, ya, sebagai suami, ajarkan dulu baca Al-Quran. Saya mengajar istri saya itu baca Quran 7 tahun baru khatam. 7 tahun baru tamat Quran itu, ya, 7 tahun. Sekarang udah besar anak-anak ini, saya tidak lagi mengajar dia, tapi saya carikan guru. Sekarang guru dia mengaji dari Sabah, Malaysia, online. Setiap minggu berapa kali dia mengaji. Saya duduk mendengarkan. Nanti apa yang ditegur masuk sama tak sama saya? Alhamdulillah sama. Itu. Jadi wajib kita. Kemudian tata cara dia bersuci, mandi. Ya, kadang-kadang rasa sepele, mandi dia cakap, iya mandi wajib. Kita kan dah menikah. Karena sudah menikah, mandi kita tak sunat lagi Bapak Ibu. Usahakan kita mandi itu mandi wajib. Bapak Ibu berapa kali satu hari mandi Bapak? 3 kali. Usahakan 3 kali itu adalah mandi wajib. Paham? Ya? Ya? Usahakan. Itu dia. Apalagi kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa, ulama-ulama yang terkenal itu Bapak Ibu, ya, dia buka puasanya itu bukan dikerjanya rokok dulu, bukan kerja air putih dulu, tapi apa? Begitu azan, dia langsung hubungi istrinya. Nah, itu dia sunnah. Tapi kita tak sanggup, puasa ini dah lemah kita dah, ya. Mau tak bisa bangkit tarawih. Jadi ya. Jadi itu tadi yang keduanya. Jadi wajib, kalau ibu tak tahu baca Quran, tak tahu hukum itu, tak tahu hukum ini, belajar sama suami. Bahkan suami wajib mengajarkan istrinya bagaimana cara dia mencuci baju kita, mencuci pakaian kita. Kadang-kadang kita merasa beribadah malas, datang ke masjid, salat wajib, habis sunat tak ikut lagi sunat, berdoa pun tidak. Kenapa malas? Lesu saja. Datang ke masjid pun malas. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Barangkali pakaian kita dicuci oleh istri kita yang tidak mengerti bersuci. Maka kita ajarkan dia mencuci. Macam mana caranya? Mencuci baju kita untuk sholat, ya, pakaian untuk bekerja macam mana? Itu harus kita ajarkan. Terutama tentang perkara-perkara yang doruri, artinya yang sangat penting, yang mustahak diketahui oleh manusia. Di antaranya masalah akidah, ya, masalah ibadah dan sebagainya. Jadi wajib ibu punya hak untuk meminta itu kepada suami. Kalau suami belum siap, maka rajinlah datang di
fastabiqul khairat, insyaallah, mudah-mudahan. Berikutnya kewajiban bapak kepada ibu atau suami kepada istri, ayyalzimaha ta'alimal Islam. Ayyalzimaha ta'alimal Islam, ya, kita senantiasa bersama istri itu kita berada dalam didikan Islam, dalam cara Islam. Kita muamalah dengan dia dengan cara yang islami. Kita berbicara dengan cara yang islami yang diajarkan oleh agama. Kita marah dengan istri, boleh marah, tapi dengan cara yang islami. Kita benci dengan dia, boleh benci, tapi dengan cara yang islami. Allah menyebutkan nisa'ukum harsul lakum, ya, fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsul lakum, istri kamu itu, kata Allah, harsul lakum, ibaratkan ladang. Kita di kampung lu ada ladang padi, ada jagung sebagainya, ladang kita. Fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah istrimu, ladang kamu dari mana kamu mau. Mana kamu suka. Kamu membajak sawah, kau bajak sawah, bajak itu kamu dorong boleh, kamu tarik pun boleh. Makanya kalau kita membajak itu tanah kita, kebun kita, kita bajak dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya tanahnya subur, supaya menghasilkan tanaman yang subur juga, dan menghasilkan buah yang banyak. Oleh karena itu tadi muamalah bil ma'ruf tadi, ya, kita gauli dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan cara yang islami. Kita berhubungan dengan suami kita, istri kita, hubung dengan cara yang Islam. Kita mau marah sama dia, marah, tapi dengan cara yang islami. Mau sayang, menyayangi dia, oh sayangilah istri kamu, tapi dengan cara yang islami. Ada orang terlalu sayang sama istri tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama, akhirnya akan memunculkan satu hukum yang nanti kita akan bahas, satu hukum yang lebih bahaya daripada tolak. Satu masalah yang lebih bahaya daripada talak, Bapak Ibu. Apa dia? Saya tak dapat, saya nak buka air di tangan saya. Tolong lalui. Tak dapat saya, tangan saya ini sejak jatuh patah tu tak dapat meremas yang keras-keras, yang lembut-lembut boleh. Itu dia. Baik. Sampai kemek botol tu tak boleh buka. Baik. Jadi kita harus, yang tadi ada perkara yang paling bahaya dari Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu tu? Ada satu hukum namanya zihar. Zihar itu, ya, zihar itu biasa terjadi bukan karena orang benci dengan istri, tapi karena terlalu sayang. Terlalu sayang dengan istri sehingga memuji istrinya berlebih-lebihan, terjadi hukum zihar. Seperti apa dia mujinya? Memuji istri sehingga menyamakan dia dengan ibu kita, dengan ibu kandung kita, ya, menyamakan dia dengan ibu kandung kita pada sifat khalqiyahnya, pada sifat ciptaannya. Seperti kita memuji istri kita, rambut kamu panjang sama dengan rambut ibu saya, atau mancung hidungmu sama seperti ibu saya persis. Ini jadi zihar. Macam mana zihar itu? Zihar itu lebih hebat daripada tolak lagi. Kalau Bapak Ibu mau bebas daripada zihar itu, harus ceraikan dulu istri, atau nanti kita harus puasa selama 60 hari, ya, atau harus memerdekakan hamba. Itu obatnya. Kita tak boleh bersatu dengan istri kita. Bayangkan, tak boleh kita bersatu dengan dia. Jadi harus tahu, sayang secara islami, ya, benci pun cara yang islami. Baik, berikutnya, tidak boleh suami itu membuka rahasia istrinya. Membukakan rahasia, menceritakan tentang istri kita apa rahasia. Rahasia ini sesuatu yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Kita pula bercerita sama orang lain. Ya, barang siapa yang suka membuka
membuka aibnya sendiri, ya, maka Allah akan bukakan aib itu di hadapan orang ramai. Tak boleh tutup, ya, jangan kita cerita sama orang. Kemudian al-adlu, ya, al-adlu adil. Bapak-bapak sebagai suami punya kewajiban untuk berlaku adil. Kalau istrinya lebih dari satu, kalau satu tak masalah, itulah dia. Tapi kalau lebih dari satu harus adil. Adil dari sudut apa? Adil dari sudut pemberian harta benda, adil dari sudut pembagian waktu, ya, waktu. Di rumah yang baru, yang muda seminggu, yang lama juga seminggu. Jangan di sini sebulan, yang lama datang 2-3 hari, sebulan di sana, tidak boleh. Harus adil. Kemudian yang paling payah lagi, harus adil dalam tadi ada mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau istri mudanya terlungkup, jatuh, dia setengah pingsan, panggil ambulan, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau istri tuanya tersungkur, udah buta mata kamu, ya, itu pun tak nampak. Ini tak adil lagi. Oleh karena itu saya takut menambah satu lagi, karena takut tidak adil, ya. Baik Bapak Ibu, itu yang kewajiban bapak-bapak kepada istri, suami. Ingat ya. Sekarang masuk kita kepada, udah suami menunaikan kewajiban ini kepada istrinya, apa pula ke hak suami atau kewajiban istri kepada suami. Mudah-mudahan waktu kita cukup, ya. Baik. Yang pertama sekali, kewajiban istri kepada suami, ta'atuhu fi ghairi maksiatin. Sang istri wajib taat pada suami kecuali pada perkara maksiat. Taat pada suami. Kalau suami suruh salat, suruh tinggal di rumah jangan keluar, suami suruh pakai pakaian secara syar'i, ikut, wajib taat. Tapi kalau suaminya, istrinya pakai jilbab, pakai tudung, istri suaminya enggak, buka, enggak mau, ya, keluar diajak tak pakai tudung, dibelikan sama suami baju yang ada spagetinya di sini, Bu. Tahu Ibu? Ada milidinya di sini, tali satu. Bawa istri keluar aja, itu maksiat, jangan mau. Tapi kalau dia memerintahkan yang tidak maksiat, sang istri wajib mematuhinya. Wajib mematuhinya. Pokoknya suaminya buat peraturan. Ada kawan saya, dia menikah buat surat perjanjian. Kalau istri tidak patuh sama suami, dia berhak merotan istrinya. Dan ada digantung di rumahnya itu rotan. Tapi ini terlalu kejam. Memang dirotannya. Istri itu pernah mengadu, dia dirotan sama suaminya. Kenapa? Karena lalai menjaga anak. Tapi Allah Maha Adil. Di akhir hayatnya dia sakit, lumpuh dia bertahun-tahun. Rotan itu istri pula yang mengacukan sama dia. Udah tak sehat, sakit macam ini, jangan macam-macam. Kan kenal nih, Kang. Jadi jangan ganggu-ganggu aja lah. Ya, kasihan pula nengoknya. Tapi itulah tadi, ya. Apa yang diperintahkan suami harus, istri harus patuh, wajib patuh. Bisa, Bu? Bisa? Insya Allah bisa. Kalau belum bisa itu ujian dari Allah. Mungkin Allah akan bagi suami lagi satu. Ya, itu dia satu, ya. Yang kedua, kita cepat aja lah biar cepat siang. Yang kedua, siyanatu 'abdiz zauj, ya, siyanatu 'abdiz zauj wal muhafazah 'ala syarafiha. Menjaga nama baik suami, yang menjaga nama baik suami. Artinya istri itu dia tak boleh menceritakan sama orang lain tentang aib suaminya, kecuali dia bercerita pada orang yang tertentu yang boleh bisa menasihati atau boleh membawa kebaikan. Saya ada jamaah saya dulu, bukan jamaah, saya kenal waktu saya kuliah. Orang itu
ketemu dengan saya di Malaysia, langsung keluarga itu membiayai kuliah saya. Dibagi duit setiap semester, beli buku. Ya, kalau saya datang ke rumahnya dibagi duit, adik-beradik dia ramai kumpul, ada 10 orang. Mereka orang-orang berada semua. Udah lama-lama saya bilang saya mau menikah. Orang itu pun berubah, tak mau manggil saya lagi. Datang saya ke rumahnya biasa saja. Ya, rupanya kata kakeknya, hajat kakak itu mau memberikan anak gadisnya sama Ustaz. Ustaz pula cari orang Pekanbaru. Aduh, rugi betul ya. Jadi gimana lagi, udah terlanjur. Tapi tetap keluarga itu baik sampai sekarang masih ya, Bu. Jadi satu hari kakak itu nelpon saya, Ustaz, abang kawin lagi, nikah lagi. Jadi kakak tetap, tapi dia udah nikah, dia tak adil. Dia pergi ke rumah istri barunya, ya, sebulan 2 bulan di sana. Rumah kakak paling 1 hari 2 hari, dia tinggalkan saja begitu sana. Jadi kita apa, Kak, saya bantu doa. Mulailah dia, tak Ustaz, saya akan bangunkan Ustaz setiap malam. Jam 2 saja malam, dia telepon saya, telepon saya angkat, saya kok, Kak, ya Ustaz, bantu salat tahajud Ustaz. Saya bangkit. Lama-lama istri saya terbangun. Apa bang, tiap malam ada orang telepon tahajud. Kakak itu ini. Oh, udah. Besoknya dimatikan HP saya kalau tidur. Sampai sekarang kakak tetap ada telepon lagi. Takut juga dia rupanya. Ya. Jadi itu kita harus apa? Menjaga aib, jangan ceritakan aib kecuali pada orang yang kita minta bantu. Sama siapa? Sama orang yang mengerti tentang agama. Sini panggil Ustaz Ikram, ceritakan problem saya dengan suami begini Ustaz, macam mana jalan keluarnya. Dia akan pikirkan. Jangan ceritakan dengan Ustaz Alwi, dia belum punya istri, takut dia menikah, terus bujang dia sampai tua nanti. Takut dia. Cerita sama orang. Jangan ceritakan dengan orang yang di jalan-jalan biasa, pergi ke kedai, pergi ke mana, ke warung kopi, cerita suami saya begini. Dibumbui orang itu lagi, Bapak Ibu, sehingga kita jadi huru-hara rumah tangga kita. Tak boleh. Tengok, jangan macam istri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu dia nabi, dia diutus oleh Allah pada umatnya. Ya, dia berdakwah. Yang mengacau, mengganggu dakwahnya adalah istrinya. Datang Nuh berdakwah, tanya, apa Nuh cakap tadi? Oh, Nuh mengajak kami beriman kepada Tuhan yang satu. Oh, dia bilang, jangan kau dengar cakap Nuh tu orangnya bodoh, Nuh itu orangnya gila, orangnya begini, sehingga akhirnya semua orang benci sama Nuh. Kenapa? Karena istrinya. Jadi jaga baik-baik. Walaupun dia tu agak kasar, agak apa semuanya, ya, tetap aja kita rasa sayang sama dia, kita lindungi rahasianya. Ya, jangan sempat dia jatuh marwahnya karena kita menceritakan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-qarar fi baiti zauji, ya, fi baiti zaujiha. Qarar apa dia? Tinggal di rumah suami. Tinggal di rumah suami, jaga rumah suami. Jangan istri udah jadi istri dibawa suami pindah ke rumahnya, tak mau. Udah punya suami masih tinggal di rumah orang tua. Banyak ruginya, Bapak Ibu. Apa ruginya? Susah kita. Mau berantem kita payah. Kecuali Bapak Ibu paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab, tinggallah rumah mertua. Mau berantem dengan istri boleh pakai bahasa Arab. Nanti mertuanya amin, amin, dipakai baca doa. Ya. Jadi kalau bisa suami bawa anak kita, jangan dihalang. Istri wajib ikut sama suami dan menjaga, jangan masukkan orang lain di dalam rumah tanpa izin suaminya. Bukan laki-laki, orang perempuan pun tak boleh, harus izin suaminya. Kita tengok macam mana Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, ada seorang wanita yang mana wanita itu nanti di akhirat dia menjadi ratu segala wanita. Ya,
Maka Fatimah itu berharap dia, karena Nabi selalu memuji dia, sayang sangat kepada dia, pikir dia. Tapi siapa dia ya Rasulullah? Fatimah berharap dia. Siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia adalah seorang perempuan yang tinggal di sudut sebuah kampung di Madinah ini. Ya, itulah dia perempuannya. Lalu Fatimah timbul iri hatinya. Iri hati itu apa? Ingin tahu siapa orang ini. Pergilah dia, jumpa dia rumah itu, perempuan itu. Datang Fatimah, bagi salam sama perempuan itu, mau bertanya apa amalan dia, apa ibadah dia sehingga dia menjadi ratu wanita di akhirat nanti. Ya. Lalu Fatimah bagi salam mau masuk ke rumah, dia tak bagi Fatimah masuk rumah. Maaf. Kata Fatimah, saya anak Rasulullah, saya istri Sayyidina Ali, saya Fatimah. Ya saya tahu, tapi saya belum dapat izin dari suami saya untuk memasukkan orang lain ke rumah saya. Ibu boleh datang besok, nanti saya pulang suami, saya minta izin sama dia. Pulang suaminya, beritahunya lah minta izin. Fatimah anak Rasulullah nak masuk ke rumah, boleh bang? Boleh, silakan, besok silakan. Besoknya datang Fatimah. Apaan satu? Datang Fatimah mau masuk rumah, tak dibaginya. Kenapa? Saya hanya minta izin dengan suami saya, Fatimah saja. Tapi hari ini Fatimah bawa anak si Hasan atau Husin. Saya tidak izinkan. Nanti saya minta izin sama suami saya. Pulang Fatimah, dia minta izin suaminya. Kata suaminya, boleh, silakan. Akhirnya Fatimah sudah tahu kuncinya. Yang boleh masuk hanya dia sendiri, yang diizinkan oleh suaminya. Datanglah Fatimah besoknya, udah diizinkan bawa anak, bawalah dua-dua anaknya. Masih ditolak, hari yang ketiga ditolak sama perempuan itu. Kenapa? Saya minta izin sama suami saya, Ibu Fatimah bawa anak satu orang. Ternyata hari ini bawa dua. Allah, kata Fatimah, balik lagi. Besok Fatimah dapatlah masuk. Ya udah izin suaminya, dapat masuk ke rumahnya. Duduklah Fatimah. Dari pagi sampai sore di rumah dia, bercerita, bercengkerama mereka, sukaria. Ya, tiba-tiba sampai saatnya sore, istri itu datang bawa air satu gelas, pegang rotan satu, Bapak Ibu, dan dia berdiri depan pintu, dia angkat kainnya sampai nampak betisnya. Wow, apa nih? Fatimah makin heran, tanda tanya, ada apa ini? Kenapa ibu seperti ini? Apa kata dia? Sebentar lagi suami saya pulang. Sebentar lagi suami saya pulang. Oke, kalau suami pulang dia tunggu depan pintu, itu sudah cukup wajar. Ibu-ibu pernah tak nunggu suami pulang depan pintu? Pernah? Dengar suami pulang berondok dia balik pintu. Ya, tunggu. Saya tuh kecewa kali kalau saya pulang dari luar, saya assalamualaikum, istri tak sambut saya, kecewa kali saya. Karena saya juga ketika meninggalkan istri, kalau saya tinggalkan istri saya tidak akan pernah, saya tidak peluk atau tidak cium dia, paling tidak salam. Jadi begitu saya pulang, dia harus begitu sambut saya. Itu namanya mawaddah, sakinah dan rahmah, Bapak Ibu. Ya, jadi kita kemana-mana itu terkenang kita sama istri kita. Dia juga begitu. Udah tua nih, walaupun sudah tua nih. Ya, baik. Jadi tadi ditanya oleh Fatimah, baik kalau ditunggu depan pintu untuk menyambut suaminya. Lalu air ini untuk apa? Air ini saya tahu suami saya pulang capek, dia haus. Saya suguhkan minuman, dia minum supaya dia segar. Oh, betul juga. Kemudian rotan ini apa dia? Kalau rotan ini, kata Fatimah, kata dia, kata perempuan itu, ini Fatimah, saya bagikan nama suami saya. Kalau dia tidak puas hati dengan sambutan saya, dengan penampilan saya di hadapan dia, dia boleh rotan saya. Ibu-ibu mau dirotan sama suaminya? Oh, bagi rotan. Oh, betul juga.
Satu lagi kata Fatimah yang paling mengherankan, ini untuk apa pula diangkat kain sampai nampak betis? Itulah dia rahasianya laki-laki, Bapak Ibu. Ya, nanti ibu-ibu, suami marah, suami benci, suami pulang dari manapun, angkat kain tuh, ya, berdiri di depan dia. Kenapa? Karena kata dia, suami saya itu paling suka melihat betis saya. Suka, makanya jangan nampakkan betis sama orang. Betis itu bahaya. Ya, walaupun muka macam gondoruo, tapi kalau betisnya mulus, naik nafsu orang. Ya, muka cantik macam bintang film, tapi kakinya keriput, berparut sana sini, mau? Saya tahu saya laki-laki, itu yang saya tengok dulu. Ya. Mudah-mudahan bapak ibu, bapak-bapak sama dengan saya, sama-sama normal. Ya, jadi itu, begitu rupanya dia, sampai dia macam mana menyambut suaminya, patutlah dia menjadi ratu. Kalau ibu juga bisa jadi ratu di sana, ibu sekalian, dengan cara apa? Seperti ini. Jam berapa suami pulang? Jam 4, jam 5, berdiri di depan pintu, pegang air, apa suka dia, kopi, Coca-Cola, siapkan. Ya, bawa rotan. Rotan itu suami boleh merotan istri, tapi tidak macam merotan binatang. Boleh dia pukul istrinya kalau istri itu tidak ikut ajar. Boleh, nanti kita masuk pada yang saat itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi ada kewajiban, hak dan kewajiban yang bersama-sama kita wajib. Amanah, mawaddah, siqah, dan muamalah dengan ma'ruf. Ada yang khusus untuk perempuan, ada yang khusus untuk laki-laki. Mudah-mudahan yang kita dengar pagi ini sama-sama kita pahami dan sama-sama kita praktekkan, ya, kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Semoga hubungan kita suami istri tetap semakin baik dan semakin akrab, bahkan semakin cinta, sehingga melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan kita. Ya, kalau itu yang kita dapati di dalam hidup ini, insyaallah itulah yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan di atas dunia, wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat juga kebaikan. Baik Bapak Ibu, sampai di situ mungkin ada terpanjang pula tadi ya. Mungkin ada yang ini, kita ada waktu sedikit lah kita bagi.